Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai Kepala SD Negeri Muara 1 untuk kegiatan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Asih. Sehat Bu materi. Alhamdulillah sehat dan semangat. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Di sini saya akan memberi pertanyaan ya Bu ya. Untuk kegiatan saya sebagai calon pembela di modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya langsung saja Ibu. Yang pertama itu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus di dilema etika ini. Terima kasih Bu Asih. Saya akan mencoba menjawab semampu saya Bu Asih. Untuk selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus terkait dengan dilema etika ini dengan cara melihat bagaimana kebijakan nantinya yang akan saya ambil terkait dengan dampaknya, baik dampak jangka pendek maupun dampak di jangka panjangnya. Kemudian juga melihat pihak-pihak mana saja yang mungkin akan kita libatkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika tadi. Untuk selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah ini terutama pada kasus kalau ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang ada unsur mengandung kebajikan Ibu. Oke, memang dilema ya Bun ya. Dilema etika ini bagaimana kita mengambil keputusan yang dilema etikanya sama-sama mengandung nilai kebajikan ini ya. Kita melihat apakah kebijakan yang kita ambil ini selaras atau tidak dengan norma atau peraturan yang ada di sekolah kita. Kemudian juga kita harus melihat apakah kebijakan yang kita ambil ini itu ada pengaruhnya untuk jangka pendek dan juga jangka panjangnya, begitu Bun. Berarti tetap ada pemikiran yang lebih matang. Betul sekali. Untuk selanjutnya Ibu, apakah ada langkah-langkah yang akan Ibu lakukan dalam menangani kasus ini? Untuk kasus-kasus dilema etika ini tetap kita pakai langkah-langkah Bun. Yang pertama, kita harus mendapatkan informasi atau data yang akurat Bun, sehingga nantinya kebijakan yang kita ambil itu tidak bersifat subjektif. Kemudian yang kedua, tindakan apa saja yang selama ini sudah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi terkait dengan dilema etika ini. Kemudian langkah yang ketiga adalah melihat sejauh mana kepentingan tersebut sejalankah atau bertentangan dengan aturan-aturan atau kesepakatan yang ada di sekolah kita. Dan yang keempat adalah mempertimbangkan seberapa dampak kebijakan tersebut bagi siswa, bagi guru dan juga bagi warga sekolah. Dan terakhir, bagaimanakah pengaruh kebijakan tersebut untuk jangka pendek dan juga untuk jangka panjangnya. Jadi untuk jangka pendek dan jangka panjang juga harus tetap diperhatikan terus. Selanjutnya Ibu, apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Kasus-kasus dilema etika ini yang paling pokok harus kita ketahui adalah akar masalahnya Bu. Jadi masalahnya itu apa? Kita selesaikan dulu, kemudian melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan prosedur sehingga apa yang kita lakukan nanti itu sejalan atau berdampak gitu pada siswa, pada guru dan pada warga sekolah. Itu harus tahu apa yang kasus apa yang betul-betul pada waktu itu jadi harus tahu informasinya, data-datanya, akar masalahnya itu apa, kemudian kita mengkomunikasikannya sampai akhirnya kita mendapatkan kebijakan yang tepat gitu.
Kalau tantangan Bu dalam mengambil keputusan ini, adakah selama ini tantangan yang begitu entah itu berat atau ringan? Ya, ya. Ketika hal apa saja yang menjadi tantangan itu ya ketika kita mengetahui kasus dilema etika ini dua-duanya itu sama-sama mengandung nilai kebijakan tadi, kebajikan tadi. Jadi berimbang gitu. Ini ternyata juga di jangka pendeknya dan jangka panjangnya itu sama-sama apa ya memiliki kebijakan yang sama dan situasinya ini ya gimana ya kalau namanya juga mengambil keputusan kita benar-benar harus menghadapi situasi di mana mempunyai sama-sama keberimbangan baik itu untuk jangka pendek dan jangka panjangnya gitu loh. Tantangannya itu ada dua kasus yang sama-sama ada nilai kebajikan. Benar sekali. Kalau penjadwalan Ibu kan di setiap kasus pasti ada beberapa yang harus disegera. Jadi kok apakah mungkin dijadwalkan atau ada prosedur dalam menangani berbagai kasus tersebut? Tergantung Bu Asih. Ketika kasusnya itu bisa kita tangani dengan baik, dengan berpikir dengan cepat, maka ya kita bisa untuk segera memutuskannya. Tetapi terkadang kita menghadapi kasus-kasus yang situasinya itu tidak mendukung, informasinya itu juga belum valid, maka keputusan itu bisa jadi tertunda dulu. Jadi kita membutuhkan waktu untuk mempertimbangkannya lebih lama sehingga kebijakan yang kita ambil itu nantinya berdampak baik untuk warga sekolah. Kalau prosedurnya tuh secara ringan apa saja kira-kira? Seperti yang saya sampaikan di pertanyaan ketiga tadi Bu. Jadi ada beberapa langkah tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Berarti Iya, itu prosedur yang akan dilakukan di awal. Untuk faktor-faktor yang berkaitan dalam membantu Ibu untuk mengambil keputusan, apakah ada faktor-faktornya? Iya, tentu saja banyak faktor Bu Asih. Di sini kan saya sebagai kepala sekolah muda, guru penggerak pertama ya di Kabupaten Semarang, tentunya saya membutuhkan faktor-faktor pendukung untuk saya bisa mengatasi masalah-masalah dilema etika. Terutama saya biasanya itu mendekati tokoh-tokoh Bu Asih, tokoh-tokoh ataupun stakeholder, pengawas, kepala sekolah yang senior, bagaimana mereka sudah berpengalaman dalam pengambilan keputusan. Saya akan tidak segan-segan untuk berkomunikasi dengan mereka untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang saya hadapi. Jadi banyak yang mengarah untuk membantu sebagai arahan untuk kedepannya. Untuk terakhir Bu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman selama ini dalam pengambilan keputusan itu? Dalam pengambilan keputusan itu kita tidak boleh terburu-buru, tidak boleh kesusu Bu Asih, harus berpikir dengan tenang, dengan matang, dengan memperhatikan prosedur-prosedur yang sudah ada, yang mana itu akan memudahkan kita dalam pengambilan keputusan secara bijaksana. Jadi semua yang sudah Ibu putuskan berarti ada hikmahnya ya Bu ya. Ibu terima kasih atas waktunya. Itu saja yang saya tanyakan Bu. Untuk kedepannya tetap saya minta bantuan dengan kegiatan guru penggerak ini dan juga sebagai motivasi kami untuk bisa lebih memperdalam ilmu. Kan kita baru belajar sedangkan kita sudah dari angkatan sebelumnya, jadi kami juga bimbingan dan bantuannya serta memotivasi kami supaya kami bisa ilmunya juga bisa berkembang untuk kita sendiri dan juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang Kelasnya sudah luar biasa, sudah masuk di PGP angkatan 11 ini, sudah sampai modul 3.1.
ini adalah kesempatan yang diberikan Allah pada Bu Asih, sudah masuk ke dalam pendidikan guru penggerak. Insya Allah Allah akan membukakan jalannya Bu Asih dari orang-orang sekitar kita, dari teman-teman dari kita untuk melangkah menjadi calon pemimpin selanjutnya. Terima kasih Bu atas doanya. Saya cukupkan sekian Bu, dan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk bisa mewawancarai Ibu. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya meminta waktunya untuk ada beberapa pertanyaan di modul 3.1 Ibu. Ini yang langsung Ibu. Yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus di dilema etika Ibu? Biasanya saya melakukan observasi di sekolahan, adakah kasus-kasus atau permasalahan yang terjadi di sekolah yang terkait dengan permasalahan dilema etika seperti itu. Selain kasus tersebut, di observasi kita juga melakukan wawancara terhadap rekan sejawat maupun siswa-siswa yang mengalami hal tersebut. Yang kedua Ibu, bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah ini, terutama pada kasus di antara dua yang kepentingannya sama-sama benar Ibu ini, atau sama-sama yang mengandung kebajikan? Ya, pertama-tama kita melakukan koordinasi dengan seluruh warga sekolah, yaitu rekan sejawat, terkait dua permasalahan yang sama-sama benar ini, lebih memprioritaskan yang manakah yang harus dilakukan pertama kali seperti itu. Untuk yang ketiga, adakah langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menanggapi kasus tersebut? Pastinya ada ya, kita harus identifikasi dulu, kemudian kita ambil langkah atau tindakan, kemudian memilih manakah nilai kebajikan yang harus kita utamakan, dan terakhir kita lakukan praktik untuk melakukan langkah solusi pengambilan keputusan. Berarti memang sudah ada langkah-langkah yang akan diambil di selanjutnya. Untuk apa saja Ibu kegiatan efektif yang dapat mengambil keputusan itu di kasus dilema etika? Biasanya kasus dilema etika yang terjadi itu di kelas, seperti itu anak-anak yang dengan pembelajarannya kurang memahami, itu pastinya ada alasan atau latar belakang di belakangnya seperti itu, sehingga untuk permasalahan tersebut juga harus melibatkan orang tua. Berarti semua ya, stakeholder sudah harus diberikan atau dikoordinasikan. Bahwasanya permasalahan terhadap anak itu juga menyangkut orang tua seperti itu. Untuk tantangannya Bu, untuk tantangan untuk pengambilan keputusan ini, apakah ada tantangan yang cukup signifikan untuk kasus-kasus seperti itu? Tentu saja banyak ya sih tantangan setiap sekolahan itu nih, kompleks sekali. Orang tua kadang ada yang tidak mendukung atau lebih membela anaknya, jadi kita harus memberikan solusi terbaik dan melakukan koordinasi, karena orang tua kan selalu membela anaknya yang terbaik gitu, anak yang tidak punya salah seperti itu. Selalu menyalahkan orang lain, pastinya seperti itu. Apalagi kita di sekolah aja ya, di sekolah pasti orang tua membela anaknya yang paling benar. Berarti tetap harus ada hal yang disikapi gitu ya. Betul, iya. Kalau jadwal Bu, dalam penyelesaian ini apakah ada jadwal atau prosedur untuk yang dipakai pihak sekolah atau pihak Ibu dalam menanggapi kasus tersebut Ibu? Untuk jadwal setiap kasus dilema etika itu kan tidak tahu kapan dan waktunya terjadi, jadinya ya itu insidental. Ketika saat dilema etika itu terjadi, ya saat itu juga harus diselesaikan dengan baik-baik dan jangan ditunda-tunda gitu, seperti itu. Berarti sesuai kondisinya. Iya, sikonnya. Berarti tidak harus menunggu, tidak harus menunggu sampai semua terkumpul ya, baru kita selesaikan. Malah nanti menumpuk permasalahan. Berarti dilihat dari kepentingannya, berat tidaknya kasus.
kalau faktor-faktor yang membantu Bu dalam pengambilan keputusan ini Bu, adakah yang membantu entah itu dari pihak sekolah atau teman atau apa? Gini, setiap ada permasalahan kita selalu dibicarakan bersama-sama dengan rekan sejawat dan mencari solusi mana yang terbaik dari apa pendapat-pendapat teman-teman untuk dilakukan tindakan lebih lanjut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadinya tidak mengambil keputusan sendiri dan melibatkan teman-teman sejawat. Jadi tetap ada kolaborasi. Iya, ada kolaborasi itu penting sekali di setiap sekolah. Ini yang terakhir Ibu ya. Untuk tadi sudah Ibu terangkan ya, dari pengalaman dari Ibu tadi, apakah ada pengalaman yang cukup menarik dari sekian kasus yang ada di sini Bu? Iya, banyak sekali ya, setiap sekolahan itu pasti ada permasalahan yang kompleks dan banyak itu terkait mungkin ya kedisiplinan guru itu ya, mungkin ada guru yang punya kepentingan, terus kemudian apa jarang berangkat, itu kedisiplinan guru yang utama seperti itu. Harus ada komunikasi, ada dengan rekan sejawat seperti itu, dan pembicaraan secara face to face atau dengan ada di hati. Itu pengalaman yang terjadi di beberapa sekolah hampir sama dengan beberapa sekolah yang lain. Iya. Berarti umum gitu permasalahannya. Ibu terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu aktivitas Ibu. Alhamdulillah untuk wawancara hari ini saya cukupkan. Sekali lagi terima kasih. Amin, amin, amin. Dan berhasil menjadi guru penggerak yang baik dan amanah. Amin, amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.